Kelompok Pengelola Hasil Alam Borneo atau Kompar mendukung peningkatan pendapatan petani dan perekonomian Kalbar. Langkah yang dilakukan Kompar adalah membentuk koperasi hasil alam Kratom. Selain untuk menyatukan para petani Kratom, koperasi ini juga bertindak sebagai mediator dengan pembeli Kratom dari luar negeri. Ketua Kompar Agus Widianto menyatakan Kompar akan berperan memberi pelatihan dan standarisasi yang sesuai dengan kebutuhan para pembeli dari luar negeri. Sedangkan untuk menjalankan bisnis menjadi ranah koperasi yang dibentuk oleh petani. Ia juga berharap pemerintah memberikan dukungan serta kepastian terkait status Kratom, apakah sebagai tanaman konsumsi, obat, atau suplemen. Menurut Agus, ketika negara lain seperti Thailand dan Malaysia sedang merubah status Kratom sebagai tanaman bukan tergolong narkotika, Indonesia malah akan mengkategorikan Kratom sebagai narkotika. Nah, harapan kami ke depan untuk pemerintah adalah bentuk dukungan pemerintah, terutama untuk khususnya memperjelas Kratom. Artinya Kratom ini tidak dilarang, tetapi kami berharap Kratom ini jelas komoditasnya. Apakah sebagai makanan, contohnya misalnya masukkan ke dalam green tea, atau sebagai obat tradisional, atau sebagai suplemen, atau obat ataupun bahan baku obat. Nah, dengan kejelasan produk ini masuk ke komoditas apa, kami berharap kami bisa melakukan sedikit lagi inovasi untuk membuat nilai tambah Kratom sedikit bertambah, mungkin dengan melakukan sedikit pengolahan raw material, misalnya produk-produk setengah jadi. Dengan kita melakukan proses pengolahan setengah jadi, saya yakin Kratom ini bisa meningkatkan ekonomi masyarakat yang lebih baik lagi. Sementara itu, Ketua Koperasi Hasil Alam Hari Triyoga menyatakan, di tengah pandemi ini, budidaya Kratom menjadi salah satu pendongkrak pertanian di Kalbar, di saat karet dan komoditas lain mengalami penurunan. Kehadiran koperasi ini menurutnya dapat menjembatani kelompok petani, pengepul dengan pembeli dari luar negeri. Hadirnya koperasi ini juga diharapkan mampu membuka lapangan kerja dan menyerap banyak pekerja, di saat susahnya mencari pekerjaan seperti sekarang. Peran koperasi di sini, kita melibatkan petani. Petani itu memetik daun sampai menjadi proses remahan itu banyak menyerap tenaga kerja. Kemudian dari segi ekspedisi, diangkutnya remahan dari perhuluan sungai sampai ke kota kecamatan, kemudian disampaikan ke kota tujuan misalnya Pontianak, itu sudah banyak menyerap tenaga kerja. Kemudian di Pontianak sini kita menggunakan mesin giling, packing dan segala macam sampai ke shipping. Nah, ini sangat banyak menyerap tenaga kerja, sehingga dalam masa pandemi ini mungkin salah satu solusinya yang kami sediakan adalah yang seperti ini. Saat ini sudah ada permintaan kurang lebih 400 ton bubuk Kratom yang akan dikirim dalam 2 sesi. Diharapkan ini sebagai langkah awal mendukung pergerakan ekonomi dan petani Kratom di Kalimantan Barat. Samsul Hadi, Kompas TV Pontianak, Kalimantan Barat.